Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diara Arya Andira dari semester 3 non-reguler dengan NPM saya 7420 Dalam pertemuan ketiga ini, hukum pidana lanjutan ini yaitu tentang penyertaan. Dalam bahasa Belandanya itu deelneming, yang disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik atau turut serta, deelneming atau complicity atau participation, dan lain-lain. Pengaturan pernyataan yaitu ada dua, secara umum dan secara khusus. Dengan secara umum yaitu buku 1 KUHP pasal 55 sampai 62. Dengan secara khusus yaitu secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pengertian penyertaan: pernyataan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Ada pula di sini bentuk-bentuk penyertaan, ada 5. Yang pertama, this the head plagen atau flagger yang melakukan. Yang kedua, this the head don't flaggen, yaitu yang menyuruh melakukan. Yang ketiga, this the head made flaggen, yaitu yang turut serta melakukan. Yang keempat, this the head it looking, yaitu yang membujuk atau menggerakkan. Yang terakhir itu kelima, the head made flag the head, yaitu yang membantu melakukan. Ada pula penggolongan pernyataan yaitu menurut KUHP. Yang pertama, golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bukan pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Yang kedua yaitu golongan pembantu bentuk 5 yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Menurut doktrin Zelstafdige Vormen van deelneming, itu bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Yang kedua, onzelfstandig Vormen van deelneming, bentuk pernyataan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Bentuk ke-1 flagger atau deeder, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada 2 pandangan. Yang pandangan pertama itu pandangan yang luas. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Itu ada di pasal 55 KUHP. Yang kedua, pandangan yang sempit. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku deeder. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Lalu bentuk kedua, don't flagger atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya beberapa sebagai alat. Dengan demikian, dan flagger mempunyai ciri yang pertama yaitu
ada dua pihak, yaitu pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. Yang kedua, dalam Downflagen terdapat unsur-unsur, yaitu ada alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai harus berbuat aktif, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya beberapa sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, yaitu ada di pasal 44, adanya keadaan yang memaksa, itu ada di pasal 48, adanya perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2, adanya keliruan atau pemalsuan. Yang terakhir yaitu tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Dalam pertemuan ketiga ini cukup hanya sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang jelas atau kata-kata saya mungkin tidak enak untuk didengar juga gitu. Mohon maaf dalam kekurangan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.